Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam olahraga. Oke, hari ini kita belajar pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Materi kita hari ini adalah aktivitas pembelajaran bela diri dengan pencak silat. Ada berbagai bela diri di belahan dunia ini. Ada bela diri karate, ada bela diri taekwondo, ada bela diri gulat, dan ada bela diri pencak silat, dan banyak sebagainya bela diri. Namun untuk hari ini kita akan mempelajari, mendalami bela diri pencak silat. Perlu kami sampaikan untuk bela diri pencak silat kita pelajari. Ini untuk membentuk mental kita, membentuk spiritual kita, membentuk kesehatan kita, dan membentuk komunikasi dengan teman sejawat kita. Bukan untuk supaya kita tinggi hati atau merasa lebih jago daripada orang lain. Jadi kita harus lebih mempelajari pencak silat, maka kita lebih harus rendah hati. Namanya membela diri, bukan menyerang orang lain, Oke? Yang pasti kejahatan harus kita tuntaskan. Iya, seperti itu. Oke? Kita akan dalami bagaimana tentang pencak silat ini. Apa dan dari mana pencak silat ini? Asalnya dari mana? Kan begitu, Bagaimana sikap duduknya? Bagaimana sikap berdirinya? Kan begitu. Jadi pencak silat ini ada sikap-sikapnya juga nantinya yang kita bahas. Oke? Kita bahas satu persatu, Oke. Pengertian pencak silat. Olahraga bela diri pencak silat adalah warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Karena pencak silat lahir dari kebudayaan bangsa Indonesia, maka perkembangannya dipengaruhi oleh watak, selera, dan bakat masyarakat yang ada di daerah masing-masing. Selain keadaan masyarakat dan sifatnya, faktor alam juga dapat mempengaruhi perkembangan pencak silat itu sendiri. Misalnya, keadaan tempat, iklim, keadaan sosial, dan lain sebagainya. Asal-usul pencak silat. Di Indonesia, istilah pencak silat baru dimulai dan digunakan setelah berdirinya top organisasi pencak silat. Apa itu? IPSI. Apa itu IPSI? Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Sebelumnya di daerah Sumatera lebih dikenal dengan istilah silat. Sedangkan di tanah Jawa kebanyakan dikenal dengan istilah pencak silat. Jadi di Jawa dan di Sumatera namanya saja yang berbeda. Namun gerakan pencak silat ini tetap sama. Seperti itu, Oke, kita lanjut. Aktivitas pembelajaran sikap pencak silat. Bagaimana sikap pencak silat itu? Oke, terangkan, dengarkan, dan analisis apa yang saya sampaikan. Dengarkan. Gerak dasar pencak silat adalah suatu gerak terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali, yang mempunyai 4 aspek juga, sebagai satu kesatuan, yaitu aspek mental, spiritual, aspek bela diri, aspek olahraga, dan aspek seni budaya. Jadi mempelajari pencak silat ini banyak sekali kegunaannya, Dari suatu gerak terencana, direncanakan gerakannya, terarah, terkoordinasi, terkendali, bukan emosi, bukan acak-acakan gerakannya, bukan,
Begitu juga aspeknya tadi, ya, yang membentuk mental, ya, mengenal akan Tuhan, spiritual, ya, bela diri, olahraga untuk kesehatan, seni dan budaya, ya, itu banyak manfaatnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke aktivitas pembelajaran sikap berdirinya. Sekarang kita mempelajari bagaimana sikap dalam pencaksilat itu. Ya, yang pertama, sikap salam dan berdoa. Ya, dilakukan setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran atau pertandingan. Hal ini dilakukan untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi sikap, ya, sikap yang utama itu adalah sikap berdoa, ya, itu, ya, coba, ya, begitulah, ya, pentingnya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti cedera, patah tulang atau emosi tinggi. Nah, itu dicangkup dulu. Ya, sebelum belajar, setelah belajar, sebelum praktek, setelah praktek atau pertandingan pun kita harus berdoa. Yang kedua, sikap, ya, sikap kangkang merupakan sikap dasar untuk langkah dan kuda-kuda. Iya, seperti kangkang dia, tapi ini adalah langkah, ya, langkah atau kuda-kudanya. Iya. Yang ketiga, sikap kuda-kuda merupakan persiapan untuk melakukan serangan dan belaan. Iya. Jadi sewaktu kita bertanding, ya, atau menghalau musuh, kita harus melakukan kuda-kuda. Kuda-kuda yang kokoh, tidak lemah seperti itu, dan siap untuk menyerang dan siap untuk membela, kan begitu. Nah, itu dia. Kita lanjut. Aktivitas pembelajaran sikap berdiri dalam pencak silat. Iya. Nah, ini ada 5 sikap berdirinya di sini. Oke. Yang pertama itu sikap sedia. Ya, gampang sekali, ya, dengan kaki rapat, tangan di samping pinggang, ya. Nah, ini dia. Pandangan ke depan, iya. Dan badan tegak. Sikap kedua, iya, kaki kanan agak dibengkokkan, iya, agak membungkuk, yaitu kuda-kuda samping namanya, ya. Kedua tangan tetap di samping pinggang untuk siap sedia, dan kaki kiri lurus ke samping. Yang ketiga, ya, kaki kiri diluruskan ke belakang, kaki kanan agak ke depan ditekukkan. Sama saja, tangan di samping pinggang, siap untuk, iya, bergerak. Yang keempat, sama, sedangkan kakinya ditukar. Ya, namun pandangannya berbeda. Pandangan ke belakang siap untuk menendang atau memukul atau juga menangkis. Dan yang kelima ada kuda-kuda belakang. Ini kaki kanan lurus, ya, sedangkan kaki kiri, iya, ditekuk di belakang. Dengan kedua tangan tetap posisi, ya, seperti ini, ya. Kuda-kuda, iya. Itu dia sikap berdiri, ya, dalam pencak silat. Itu dasarnya, ya. Sudah paham? Bisa juga kamu praktekkan di rumah ini, ya. Bagaimana dia, ya kan? Bagaimana gerakannya, bagaimana kakinya, bagaimana tangannya. Boleh, ya. Oke, kita lanjut. Aktivitas pembelajaran sikap jongkok. Iya, duduk dan berbaring. Jadi tidak boleh asal-asalan semua. Jadi ada sikapnya semua, ya. Nah, yang pertama adalah sikap jongkok. Bagaimana jongkok? Oh, ini dia sikapnya. Nomor 1. Ya. Seperti ini sikap jongkoknya. Nah. Yang kedua sikap duduk. Oh, ini sikap duduknya. Ya. Nomor 1, nomor 2 ini tadi sikap jongkoknya. Nomor 3 ini sikap duduknya. Yang keempat sikap berbaringnya. Jadi tidak asal-asalan semua.
Semuanya ada aturannya. Ya. Tidak asal-asalan. Oke? Itu dia. Jadi, sampai di sini kira-kira paham yang sudah saya jelaskan? Kalau tidak paham juga nanti coba ya dibantu dengan buku paketnya lagi. Atau boleh juga kamu ya hubungi Sir atau ya supaya dijelaskan kembali dan mengerti. Oke. Tapi lebih mudahnya kamu putar kembali nanti videonya ya supaya lebih jelas lagi. Oke? Dan sekarang kita lanjut ya ke tugas kamu. Tugas kamu tuliskan kembali apa yang sudah dijelaskan dalam materi bela diri pencak silat ini. Gampang ya? Gampang sekali. Supaya lebih paham. Ya, supaya kamu lebih paham bagaimana sebenarnya pencak silat ini. Oke? Anak-anak Sir, semuanya, semoga materi dan pembelajaran hari ini ya berguna untuk kamu. Ya, pesan Sir, kerjakan tugas ini dan disiplin dalam waktu. Ya. Tepat dalam mengirim ya jawaban kamu. Dan pesan Sir kembali satu lagi yaitu tetap jaga kesehatan, pakai masker, patuhi protokol kesehatan supaya kamu terhindar dari penyakit mara bahaya COVID-19. Dan jangan lupa berdoa supaya negara kita ini cepat pulih dari COVID-19 ini supaya kita tetap muka nantinya. Ya. Kita praktekkan semuanya apa yang sudah kita teorikan untuk saat ini. Itu saja dari Sir. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam olahraga.